tetap semangat. Alhamdulillah tetap semangat. Kerjaan juga belakangan ini lancar ya Pak ya? Alhamdulillah. Amin. Mudah-mudahan Bapak dan juga seluruh tim senantiasa diberikan kesehatan dan kelancaran dalam menjalankan tugas. Terima kasih. Tentunya amin ya Terima rabbal kasih, alamin. Mbak Susan. Nah Pak, saya mungkin izin ya, hari ini kita akan membahas tentang topik kita hari ini dari Baharkam, Polri ke Polres Goa menunggu gebrakan AKBP Aldi. Ini mungkin sekaligus jadi podcast perdana ya Pak ya? Podcast perdana, betul. Momen untuk berkenalan dengan seluruh Tribuners dan tentunya masyarakat dari Kabupaten Goa secara umumnya. Mungkin saya ingin izin untuk membacakan sedikit profil dari Bapak. Ini merupakan Bapak AKBP Muhammad Aldi Sulaiman SIK MSI Tribuners, lahir di Jakarta. Lahir di Medan. Lahir di Medan, Pak. Iya, Baik, di Medan tahun 1985. Baik. Dan jabatan saat ini Tribuners merupakan Kapolres Goa, Sulawesi Selatan dan baru saja dilantik tanggal 9 April kemarin ya, Betul Pak ya. sekali, Mbak. Betul. Dan latar belakang pendidikan, beliau merupakan lulusan Akademi Kepolisian Akpol Republik Indonesia. Mungkin Pak boleh dijelaskan dulu, kalau kata pepatah kan biasanya tak kenal maka ta'aruf. Oh, gitu. Perkenalan Pak, tak kenal maka tak sayang, tak kenal maka ta'aruf. Jadi mungkin boleh Pak diceritakan juga perjalanan panjangnya hingga dipercaya untuk menjadi Kapolres di Kabupaten Goa itu sejak selesai pendidikan dari mana aja dulu Pak? Silakan. Nah, baik, terima kasih Mbak Susan. Halo saudara-saudara saya, rekan-rekan Tribuners yang saya cintai dan saya banggakan. Seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Mbak Susan bahwa tak kenal maka tak sayang. Siap. Maka dari itu izinkanlah tentunya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu agar supaya ke depan kita bisa semakin tambah sayang. Betul. Nama lengkap kami Muhammad Aldi Sulaiman, Mbak. Kami bisa dipanggil dengan Aldi. Yang mana tentunya tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Susan bahwa kami lahir di Medan, tepatnya tanggal 5 tahun 1985. Kebetulan, bukan kebetulan, mohon maaf, Alhamdulillah pada tahun 2006 kami lulus dari Akademi Kepolisian. Pada saat itu penempatan dinas pertama kali kami adalah kami masuk ke Polda Bengkulu, Mbak. Polda Bengkulu. Betul, Polda Bengkulu, Provinsi Bengkulu, yang letaknya ada di atas Provinsi Bandar Lampung dan di bawah Provinsi Sumatera Selatan. Di Polda Bengkulu di sana tentunya beberapa kali kami menjabat di sana. Kami pernah menjabat sebagai Kepala Sentral Pelayanan Kepolisian. Kemudian kami juga pernah menjabat sebagai Kepala Unit Pidana Umum di Satuan Reserse Kriminal. Kemudian kami juga pernah menjabat Kepala Urusan Pembinaan dan Operasional di Satuan Reserse Kriminal, dan terakhir kami menjabat sebagai Kapolsek, Mbak, di Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Seluma, Polda Bengkulu. Tak lama berselang, karena pada saat itu Akpol lulusan tahun 2006 status pendidikannya belum S1, Mbak, strata 1. Kemudian alhamdulillah kami diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk mengikuti pendidikan S1 di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian Jakarta. Setelah selesai menjalani pendidikan di PTIK Jakarta, kemudian alhamdulillah kami mendapatkan promosi jabatan penempatan di Polda Jawa Timur. Polda Jawa Timur. Di Polda Jawa Timur kami beberapa kali juga menjabat jabatan di sana. Kami pernah menjabat sebagai Gadik, Mbak, tenaga pendidik, sebagai instruktur di Sekolah Polisi Negara Mojokerto yang ada di Bangsal, Mbak. Kurang lebih kami menjadi instruktur selama 1 tahun, 1 tahun lebih dikit. Kemudian alhamdulillah kami kemudian dipromosikan kembali menjadi Kepala Satuan Reserse dan Kriminal atau Kasat Reskrim di Polres Malang Kabupaten. Kemudian Kasat Reskrim di Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya. Kemudian kami juga pernah menjabat Kasat Reskrim di Polres Kediri Kabupaten. Kemudian kami ditarik ke Polda Jawa Timur. Kami diberikan amanah yang baru sebagai Perwira Unit atau Panit Asusila, Kanit Premanisme, ngurusi semua preman-preman yang ada di Jawa Timur, Mbak. Kemudian terakhir di Jawa Timur, kami diberikan jabatan sebagai Kanit Perjudian, Mbak. Kanit Perjudian di Ditreskrim Umum Polda Jawa Timur. Setelah dari Jawa Timur, kemudian kami mendapatkan promosi kembali, Mbak, menjadi Gadik kembali. Tenaga pendidik, tetapi bukan di Sekolah Polisi Negara, bukan di SPN, tetapi tingkatannya naik di Stukpa Polri, Mbak. Kalau SPN itu adalah tempat untuk mendidik dari masyarakat sipil menjadi seorang bintara kepolisian. Dengan pangkat lulusnya adalah Brigadir Polisi tingkat 2 atau Bribda.
Nah, kalau Stupa Polri ini adalah bagi rekan-rekan kita Bintara yang akan alih jenjang, alih kepangkatan menjadi perwira, dia harus mengikuti sekolah yang namanya di Stupa Polri, SIP kalau mungkin zamannya sekarang. Kami menjadi gadi kembali, menjadi instruktur, tetapi efektifnya kurang dari 1 bulan, Mbak. Kami dipromosikan kembali menjadi pejabat sementara Kepala Sub Bagian Provos, Mbak. Polisinya dari polisi, tepatnya di Lemdiklat Polri. Itu juga mungkin kami tidak lama juga, Mbak. Alhamdulillah, kami dipromosikan kembali menjadi Korspri, Mbak. Koordinator Staf Pimpinan Polri dari Bapak Komisaris Jenderal Polisi Purnawirawan Profesor Dr. Riko Daniel Amelza. Memang tidak lama kami dengan beliau. Kemudian kami dipromosikan kembali menjadi Sespri, Mbak, Sekretaris Pribadi Pimpinan Polri, yakni dari Bapak Kabahar Kampolri, Komisaris Jenderal Polisi Purnawirawan Dr. Arief Sulistianto. Kami pernah menjadi Sespri beliau, Korspri beliau, sampai kepada kami mengikuti pendidikan Sespimen di Lembang, Mbak, seperti itu. Lulus dari Sespimen, kemudian kami ditarik kembali ke Baharkam. Di Baharkam, alhamdulillah kami diberikan amanah yang lain pada saat itu, menjadi Kasibinkam, Subdit Binkamsa, Ditbin Potmas Korbinmas Baharkam Polri, terkait urusannya masalah pembinaan dan pelatihan satuan pengamanan di seluruh Indonesia, Mbak. Satpam, Mbak. Baik. Betul. Jadi Satpam itu, Mbak, pembina teknisnya Satpam adalah kepolisian. Betul. Habis dari sana kurang lebih kami berdinas selama 1 tahun lamanya, Mbak, dan alhamdulillah kami mendapatkan promosi. Kami antara bingung dan bahagia, Mbak. Betul. Setengah-setengah menjadi Kapolres Goa, Mbak. Kenapa kami bingung? Kenapa kami karena menjadi Kapolres itu bukanlah tugas yang gampang. Menjadi seorang Kapolres, menjadi seorang pimpinan satuan, itu harus menjadi tauladan, Mbak. Betul. Tauladan bagi para anggotanya, tentunya juga tauladan bagi masyarakat, khususnya yang ada di Kabupaten Goa. Betul. Maka dari itu ada banyak hal yang kami lakukan, kami bersilaturahmi tentunya dengan tokoh-tokoh ulama, Betul. dengan elemen-elemen masyarakat. Tentunya supaya apa? Kami meminta doa restunya, Mbak, Betul. dukungannya, Mbak, agar kami bisa menjawab tantangan yang semakin berat ke depannya. Seperti itu sih, Mbak. Baik, Pak. Mungkin sebagai pertanyaan awal sebelum kita membahas lebih lanjut tentang penugasan dan seterusnya, ketika ingin mengenal suatu tempat, itu pastinya yang paling penting tadi Bapak sudah sampaikan juga, mengenal daerahnya bagaimana, karakternya seperti apa. Mungkin dari cerita yang Bapak sampaikan kurang lebih 8 tahun di Jawa Timur, terus sempat beberapa kali juga menjadi Sespri, dan pengalaman-pengalaman yang tadi disebutkan dari Bengkulu, Jawa Timur, dari urusan darat, laut, premanisme, semuanya sudah pernah dilalui. Ketika diminta untuk memimpin satuan di Kabupaten Goa, Pak, apa kesan paling pertama yang mungkin muncul di benak Bapak mengenai Kabupaten Goa? Entah itu dari orangnya, dari budayanya, karena pastinya lingkungan itu pasti membentuk bagaimana karakteristik orang-orang yang ada di dalamnya. Entah itu semua teman-teman kepolisian yang ada di Kabupaten Goa atau masyarakatnya mungkin. Bagaimana kesan yang Bapak dapatkan? Jujur, Mbak, pada saat kami mendapatkan amanah, mendapat pemberitahuan berupa surat telegram, Betul. bahwa kami diberikan amanah jabatan sebagai Kapolres Goa, itu keluarga kami rata-rata nelfon kami, Mbak. Kenapa, Pak? Yang dari Medan, yang dari Palembang, Baik. kemudian dari Jawa Timur ada juga, Mbak, menelpon kami. Kemudian mereka menyampaikan, Aldi, begitu. Karena mereka paham kami belum punya pengalaman Betul. di Polda Sulawesi Selatan, khususnya. Jadi mereka sempat mengkhawatirkan saya, Mbak. Karena yang mungkin perspektif yang terbentuk di dalam pikiran saudara-saudara kami itu ketika mereka sering menonton berita-berita kekerasan yang terjadi di Makassar. Jadi terbentuklah di dalam mindset mereka, stigma mereka bahwa wah ini seperti ini. Tetapi saya menjelaskan kepada
ibu saya, kebetulan mertua saya dan keluarga saya, bahwa selama kita punya niatan baik, ikhlas, insya Allah seberat apapun permasalahan, itu pasti akan bisa diselesaikan. Pasti. Dan kami buktikan itu, Mbak. Kami sempat, Mbak, kami diantar malah. Diantar sama keluarga kami, mungkin saking khawatirnya. Mungkin dipikirnya saya masih kayak anak-anak, Mbak. Jadi kayak anak diantar ke sekolah ya Pak ya? Mbak. Tapi ya sudahlah, mungkin itu bagian dari rasa sayang dan Kasih perhatian, sayang, wujud betul. perhatian dari keluarga kepada saya. Oke, Betul. kita berangkat. Nah, ternyata setelah mereka melihat situasi yang sesungguhnya dengan mata kepala mereka, ternyata tidak seperti dengan dugaan-dugaan atau apapun yang mereka tonton selama ini. Dan ternyata mereka menyampaikan, oh ternyata warga di Makassar, di Goa, ternyata orangnya baik-baik. Ramah pula. Makanya saya sampaikan sama keluarga saya, don't judge by cover. Betul. Seperti itu. Siap. Tentunya seperti yang Mbak sampaikan, kalau menurut pandangan dari perspektif saya, Pak, karakteristik masyarakat Kabupaten Goa ini, kalau menurut pandangan pribadi saya, tegas, Mbak. Iya. Tetapi saya tidak sepakat dengan bahasa kasar. Tegas iya, Mbak. Ketika dia punya prinsip, dia akan pertahankan itu. Seperti itu. Tegas dengan kasar itu menurut pandangan saya berbeda sekali, Mbak. Betul. Seperti itu sih, Mbak. Siap. Dan pastinya karakteristik tegas yang Bapak sampaikan tadi itu, selain dari tergambar dari prinsip-prinsip masyarakat Goa, kalau kita baca-baca sejarahnya juga pahlawan-pahlawan dari Goa sama, Pak. Betul sekali, karena mereka memegang betul prinsip. Tapi prinsip yang benar, Mbak. Betul. Nah, seperti itu, Mbak. Siap. Nah, mungkin selama masih kurang dari 1 bulan berarti ya, Pak ya? Betul sekali, di Kabupaten Mbak. Goa. Iya. Selama kurang dari 1 bulan, mungkin apakah sudah ada tantangan yang dihadapi oleh Bapak sendiri dan seluruh tim, khususnya melihat atau mengupayakan penegakan hukum di Kabupaten Goa, Pak? Sudah adakah dan apa strateginya untuk menghadapi itu? Baik, Mbak. Jadi ketika kami mendapatkan surat kepindahan kami, kami di Jakarta berusaha untuk mencari permasalahan apa-apa saja yang ada di Kabupaten Goa. Karena menurut pandangan kami yang namanya permasalahan itu apabila dibiarkan, maka akan melebar kemana-mana. Dan alhamdulillah tepatnya setelah sertijab kami di tanggal 9 April 2025, kemudian di tanggal 10-nya kami langsung melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut. Titik permasalahan pertama yang kami berupaya selesaikan adalah di Goa memiliki titik-titik kemacetan lalu lintas yang mungkin dari dulu selalu menjadi turun-temurun, begitu, Mbak. Di sini kami memiliki sebuah program yang mana kami namakan strong point. Sebetulnya strong point itu hanya bahasa penguatan poin, tetapi di dalam bahasa kepolisiannya adalah sama seperti KRYD, Mbak. Kalau Mbak betul, mungkin Pak. sering mendengar, kegiatan rutin yang ditingkatkan. Oke, Jadi kita meningkatkan kegiatan kita dari yang normal-normal, seperti itu. Kenapa dikatakan strong point? Karena strong itu berupa penguatan poin terhadap titik-titik tertentu. Titik pertama adalah kemacetan, Mbak. Oke, siap. Kami lihat, wah ada beberapa titik kemacetan, kita harus menjawab tantangan ini. Program kami adalah yang tadinya para personel jajaran Polres Goa dan Polsek jajaran itu mungkin apelnya jam 7, jam 8 pagi, di sini kami buat seluruhnya melaksanakan apel pagi jam 6 pagi. Oke, lebih dini hari. Lebih dini hari, jam 6 pagi. Tentunya jam 6 pagi tersebut tujuannya adalah karena pastinya jam-jam kemacetan itu adalah pada saat jam-jam orang berangkat ke kantor, kereta dan pulang. kemudian berangkat sekolah anak. Oh, betul, betul. Seperti itu. Nah, jam 6 pagi, briefing APP dari Padalnya ataupun dari kami, jam 6.30 mereka sudah ada di titik-titik rawan kemacetan tersebut. Seluruh personil, Mbak, yang mungkin biasanya hanya satuan lalu lintas saja yang mungkin terlihat oleh masyarakat, tetapi ini ada dari Samaptanya, Mbak. Kemudian ada juga dari
provosnya juga Mbak ikut, kemudian resersenya juga ikut Mbak yang tidak berseragam. Oke. Dan yang lain, staf seluruh jajaran Polres Polsek turun memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk menjawab tantangan bersama dengan bersinergi, menciptakan situasi yang ya tujuannya adalah kebaikan, Mbak. Seperti itu. Nah, alhamdulillah Mbak, dengan hal-hal yang kami lakukan, kita konsisten terus. Memang kemacetan tetap terjadi, Mbak. Tetapi mungkin bisa sedikit mengurangi dan tetap menghadirkan polisi di situ. Masyarakat minimal menjadi lebih merasa aman, Mbak. Iya, betul. Seperti itu, Mbak. Iya, dan juga tentunya masalah lalu lintas ini saya cukup surprise Pak, karena ini dijadikan sebagai salah satu apa ya, istilahnya kinerja paling pertama yang diupayakan ketika menjabat, karena memang di sesi sebelumnya saya sempat berbincang juga dengan mantan Bupati Goa, Pak Atan, itu menyampaikan bahwa kemacetan ini mungkin paling besar karena banyak orang-orang yang tinggalnya di Goa, bekerjanya di Makassar. Betul sekali. Jadi memang betul sekali. kemacetan ini menjadi salah satu kerisauan yang cukup besar juga untuk masyarakat Kabupaten Betul Goa, sekali. dan dijadikan sebagai salah satu prioritas. Itu pastinya menjadi sesuatu yang cukup membanggakan dan pastinya dinantikan juga oleh masyarakat Goa. Nah, berikutnya mungkin saya mau tanya juga nih Pak, bagaimana sih pandangan pribadi dari Pak Aldi sendiri mengenai kepemimpinan dalam institusi kepolisian, termasuk nilai-nilai yang dipegang dan pendekatan dalam memimpin anggota serta berinteraksi dengan masyarakat. Karena kalau kita mau tahu kan ya Pak, berarti tugas dari anggota kepolisian itu adalah mengayomi masyarakat yang pastinya bekerja untuk masyarakat juga. Gimana caranya Bapak mungkin berupaya untuk meningkatkan kinerja satuan, tapi sekaligus mengupayakan pendekatan ke masyarakat itu tetap berjalan? Tentunya terkait dengan masalah kepemimpinan, Mbak. Ada tokoh-tokoh besar mengatakan bahwa servant leader, Betul. yang artinya adalah pemimpin yang melayani. Pada saat apel pertama kami selaku Kapolres Goa di hadapan anggota-anggota kami, rekan-rekan kerja kami semuanya, kami menyampaikan bahwa saya sebagai seorang pemimpin, tugas saya adalah melayani rekan-rekan semua. Tugas kita bersama tentunya adalah melayani masyarakat, Mbak. Tentunya pemimpin ini harus menjadi tauladan, karena saya menekankan bahwa pemimpin di sini bukan hanya sebagai seorang Kapolres, tetapi di sini pemimpin di sini ada Kapolres, ada Wakapolres, ada para kabak, kepala bagian, kepala satuan, ada Kasih, Mbak, ada Kapolsek. Maka saya terus memberikan edukasi-edukasi atau mungkin mengingatkan kepada rekan-rekan kerja saya bahwa pentingnya menjadi seorang pemimpin. Kuncinya adalah ketika pemimpin baik. Pak Kapolda, Mbak, luar biasa, Pak Kapolda Sulawesi Selatan menyampaikan terus kepada kami bahwa ketika pemimpin baik, pastinya anggotanya pun akan baik, Mbak. Seperti itu. Jadi kami selalu menekankan bahwa menjadi seorang pemimpin, yang pertama harus bisa menjadi konsultan di dalam pemecahan masalah, Mbak. Apa itu konsultan? Pemberi saran, pemberi masukan, memberikan petunjuk dan arahan. Betul. Bukan tipikal pemimpin yang ada orang bilang pangko damar, Mbak. Panglima komando dalam kamar, Mbak. Oh, oke. Maka kalau mohon maaf kata Bapak Presiden kita, Mbak, pemimpin yang terbaik adalah pemimpin yang berada di tengah-tengah anggotanya. Wah. Maka hal pertama yang kami tunjukkan kepada rekan-rekan anggota bahwa kalian tenang, saya pun akan selalu berada di tengah-tengah kalian. Itulah yang kami lakukan, kami langsung melaksanakan pengaturan lalu lintas, Mbak. Seperti itu sih, Mbak. Berarti memang selama periode-periode awal menjabat, Bapak bahkan terjun langsung dalam pengaturan lalu lintas kemarin. Ya, Masya Allah, kami luar ikut biasa. melakukan pengaturan.
sekaligus kami juga mempelajari permasalahan-permasalahan apa yang ada di tingkat level bawah, seperti itu, Mbak. Betul, Pak. Jadi mungkin bukan hanya arahan saja yang didapatkan oleh teman-teman anggota, tapi bahkan bisa melihat langsung Bapak terjun untuk memberikan contoh bagaimana supaya salah satu permasalahan yang paling besar di Goa itu bisa diatasi. Betul dan sekali, diupayakan Mbak. oleh teman-teman dari Satuan Polres Kabupaten Goa. Betul sekali. Nah, saya juga mau membahas Pak tentang kunjungan Bapak baru-baru ini ke Rindam 14 Hasanuddin. Di situ kami sempat meng-highlight bahwa Bapak menekankan pentingnya sinergitas antara TNI dengan Polri. Mungkin bagaimana Pak Bapak melihat bentuk ideal kerjasama ini dan bagaimana kira-kira mewujudkannya, khususnya mungkin di Kabupaten Goa? Baik. Jadi dapat kami sampaikan, Mbak Susan, pada hari pertama kami bersilaturahmi ke Divisi 3 Kostrad, kemudian ke Rindam. Okay. Kemudian hari berikutnya kami ke tokoh-tokoh ulama, ke tokoh masyarakat. Sinergitas itu adalah merupakan sebuah upaya bersama dengan satu komitmen, Mbak. Tujuannya pasti harus yang lebih baik. Dalam setiap kegiatan-kegiatan kami, terutama melakukan, tadi kami menjelaskan yang pertama adalah mengatasi titik kemacetan. Titik Mbak. kemacetan. Yang kedua, kami berupaya untuk menurunkan angka kriminalitas, Mbak. Karena memang Polres Goa ini, Kabupaten Goa ini merupakan daerah penopang Kota Makassar. Iya, betul. Seperti itu, Mbak. Luar biasa, krem total, angka kejahatannya cukup tinggi, dan itu merupakan tantangan bagi kami. Sehingga yang kami butuhkan adalah upaya sinergitas bersama, Mbak. Itu yang kami bangun, Mbak. Sinergitas bersama ini tentunya dengan TNI, Mbak, dengan pemerintah Kabupaten Goa, kemudian juga dengan elemen-elemen masyarakat. Satu tujuannya sama-sama menciptakan situasi yang kondusif di Kabupaten Goa. Ketika sudah kondusif, Mbak, insya Allah, Mbak, aku yakin kami, perekonomian pun bisa berjalan dengan lancar, warga masyarakat pun bisa merasakan situasi yang aman, nyaman, dan lain sebagainya. Kegiatan yang berikutnya kami lakukan adalah melakukan kegiatan patroli sinergitas Forkopimda. Di sana patroli gabungan, Mbak, setiap malam minggunya pada jam-jam rawan terjadinya kriminalitas. Alhamdulillah kami selalu didampingi oleh saudara-saudara kami dari Kodim 1409 Goa, kemudian Pemkab Kabupaten Goa, terutama dari Satpol PP-nya ikut juga turun, kemudian Dinas Perhubungan, kami juga di backup juga oleh elemen-elemen masyarakat. Kita sama-sama melaksanakan giat patroli, Mbak, ke titik-titik rawan, dan itu sudah berjalan. Dan yang terakhir, tepatnya di malam minggu kemarin, Mbak, itu Ibu Bupati sendiri juga langsung turun menggunakan motor untuk melakukan kegiatan patroli. Tentunya kami pun sangat mendukung dengan program dari Ibu Bupati Goa, yakni salah satunya adalah Goa Aman. Dan itu merupakan tantangan besar bagi kami, tapi kami yakin, Mbak, dengan upaya sinergitas, tantangan seberat apapun bisa terjawab dan bisa diselesaikan, Mbak. Karena jumlah personil Polres kami yang terbatas, Mbak, hanya 960. Kabupaten masyarakat Kabupaten Goa berdasarkan data BPS tahun 2024, jumlahnya masyarakatnya 783.160 sekian. Wow. 960 harus mengcover, tetapi itu bukanlah sebagai alasan bagi kami untuk tidak melakukan atau tidak memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Tentunya kami akan berupaya dengan maksimal dengan mempererat sinergitas, Mbak. Begitu sih, Mbak. Oke, Pak. Ini satu hal yang menarik juga, Pak, kita bahas. Mungkin dimulai dari kondisi saat ini dulu. Jadi penempatan baru kepada Pak Aldi sendiri ke Kabupaten Goa itu beruntungnya hampir bersamaan dengan proses peralihan masa pemerintahan ke pemimpin baru. Jadi Ibu Husnia juga baru saja dilantik sebagai Bupati Kabupaten Goa. Iya, betul. Itu yang saya. Bapak Dandim baru 5 bulan, Mbak. Ibu Bupati ya, Ibu mungkin Bupati. 1 bulan ya, Mbak. Betul.
Begitu juga mungkin kami baru sampai ke gubernur juga baru. betul, Pak Kajari mungkin baru juga itu baru berapa bulan, jadi seluruhnya baru. Iya, Pak. Artinya ketika baru dipercayakan untuk masing-masing memimpin di bidangnya pemerintah, kepolisian, dan seterusnya, artinya insya Allah ada semangat yang sama besarnya untuk sama-sama membangun Kabupaten Goa. Tadi juga Bapak menjelaskan bahwa mendukung salah satu visi atau program dari Ibu Husniyah selaku Bupati Kabupaten Goa, yakni Goa Aman. Bapak juga berupaya untuk mengajukan keamanan di Kabupaten Goa, meningkatkan keamanan di Kabupaten Goa, dan Bapak juga sampaikan tadi bahwa angka kriminalitas sebelumnya di Kabupaten Goa juga cukup tinggi by data. Artinya memang jelas permasalahannya, dan untungnya sama visi dari pemerintah menjabat dan juga kepolisian. Mungkin bisa disampaikan sedikit Pak, kira-kira setelah bertugas di berbagai posisi termasuk di Bahar Kampolri kemarin, kira-kira apa pelajaran paling berharga yang mungkin Bapak akan bawa untuk mewujudkan visi-visi Goa Aman tadi? Siap, terima kasih Mbak Susan. Saya selalu teringat dengan penyampaian seorang jenderal, Bapak Kabahar Kampolri. Beliau selalu menekankan kepada kami bahwa menangkap pelaku kejahatan merupakan kebanggaan. Betul. Akan tetapi, mencegah terjadinya perbuatan kejahatan merupakan sebuah kemuliaan. Maka itu kami pegang, Mbak. Dan insya Allah ke depan kami akan berupaya terus maksimal dengan sinergitas bersama. Kita akan melakukan kegiatan-kegiatan preemptif dan preventif, Mbak. Kita akan lebih mengedepankan itu. Tujuan utamanya adalah untuk mencegah, Mbak, para pelaku kejahatan. Ketika para pelaku mereka memiliki niat, tetapi tidak memiliki kesempatan, mereka mau melakukan tindakan kejahatan, ternyata di situ sudah ada mobil patroli, Mbak. Wah, betul. Tidak jadi, Mbak. Dia putar lagi pasti. Ketika dia mau ngambil motor masyarakat, ternyata masyarakatnya ini sudah diberikan penyuluhan oleh Babin Kamtipmas, Mbak, agar motor yang diparkir di luar dipasang kunci ganda. Tidak bisa, Mbak. Nah, mungkin hal-hal yang tadi seperti kami sampaikan itu bisa setidaknya menurunkan angka kriminalitas seperti itu. Di lain juga penyelesaian dari kasus-kasus yang tentunya menjadi tunggakan. Seperti itu, Mbak. Baik, Pak. Dan tentunya mudah-mudahan dengan selarasnya visi yang dibangun oleh masyarakat Goa secara umum dengan kepolisian juga, Polres Goa, insya Allah apa yang dijadikan sebagai cita-cita ini, Goa menjadi lebih aman dan nyaman. Amin, bisa terwujud. Amin ya rabbal alamin. Saya boleh ajukan satu lagi, Pak, pertanyaan? Boleh, silakan. Mungkin ini bentuknya pertanyaan nostalgia kali, Pak, ya. Karena sebagai alumni Akpol 2006 dan pernah berada di bawah kepemimpinan Komjen Fadil Imran, mungkin nilai-nilai apa, Pak, yang paling banyak membentuk gaya kepemimpinan Bapak hingga hari ini? Intinya, Mbak, beliau selalu menekankan bahwa menjadi seorang pemimpin itu harus berani, Mbak. Baik. Berani bertindak dan berani bertanggung jawab. Mungkin kalau kami sampaikan, Mbak, kita bisa 3 jam di sini, Mbak. So, kalau disampaikan semua nilai-nilainya, Pak. Seluruhnya, betul. Siap. Menjadi pemimpin tidak mudah. Menjadi pemimpin itu berat tanggung jawabnya. Siap. Karena kesalahan yang dilakukan oleh anggota merupakan kesalahan atau bagian dari kesalahan si pemimpinnya juga, Mbak. Seperti itu, Mbak. Siap, Pak. Baik. Dan tentunya saya juga mewakilkan Tribun Timur dan masyarakat secara umum. Mudah-mudahan apa yang diamanahkan sebagai tugas Bapak dan tentunya seluruh jajaran bisa diemban dengan baik. Amin. Dan mudah-mudahan bisa cocok, Pak, ya, dengan Kabupaten Goa. Amin. Karena kalau kita lihat tadi flyernya ya, Tribuners di foto udah pakai songkok reca ya. Sekali. Langsung menyesuaikan, Songkok reca, Mbak. ya, langsung menyesuaikan. Saya kira memang orang Goa, Pak. Tidak. Iya. Jadi mudah-mudahan bisa cocok. Masyarakat Goa juga insya Allah mudah-mudahan bisa lebih maju lagi. Mudah-mudahan kita bisa sama-sama
menunaikan cita-cita kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Tentunya. Yang terakhir mungkin Pak, saya kasih kesempatan untuk melakukan closing statement. Baik. Sebagai penutup diskusi kita, mungkin boleh menyampaikan pesan kepada masyarakat Goa dan mungkin menyapa juga untuk seluruh Tribuners. Silakan. Terima kasih Mbak Susan. Halo saudara-saudara saya, rekan-rekan Tribuners. Tentunya saya sebagai orang baru di Kabupaten Goa, saya izin agar kiranya bisa diterima menjadi keluarga daripada masyarakat Kabupaten Goa. Dan apabila ke depan para Tribuners ini mendapatkan sebuah permasalahan ataupun informasi yang kiranya ingin disampaikan kepada saya, kebetulan nih Mbak, kita sudah buat, mohon maaf kalau kita itu kalau bahasa Makassarnya ini. Nah, kami sudah membuat akun Instagram Kapolres Goa, yang mana itu kami pegang sendiri Mbak. Mungkin bisa kita berkomunikasi di Instagram tersebut melalui direct message di Instagram tersebut. Adapun pesan-pesan kami sebagai seorang Kapolres kepada rekan-rekan Tribuners adalah, mari kita jaga kondusivitas bersama agar supaya tercipta masyarakat Kabupaten Goa yang aman, nyaman, dan tentram. Seperti itu, Pak. Baik, Pak. Tentunya insya Allah bersama-sama kita bisa berkolaborasi. Amin. Mudah-mudahan Tribuners, seluruh masyarakat Kabupaten Goa, pemerintah, dan juga tentunya teman-teman dari jajaran Polres Kabupaten Goa, mudah-mudahan dapat saling bersinergi. Amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak Pak kami ucapkan atas kesediaannya untuk hadir di Tribun Timur sore hari ini. Mudah-mudahan nanti ada sesi ngobrol lagi ya Pak ya. Mungkin boleh, Mbak. Di pertengahan menjabat juga bisa, dan juga tentunya di sesi-sesi lain insya Allah kita akan semakin banyak lagi menyapa teman-teman Tribuners. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak Pak sekali lagi kami ucapkan untuk seluruh teman-teman yang hadir pada hari ini. Terima kasih banyak, dan mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan dan kelancaran. Amin ya rabbal alamin. Dan sebagai penutup kami ucapkan semangat dan selamat bertugas Pak. Terima kasih banyak Mbak, dan sudah tentunya mengundang kami. Baik, sama-sama Pak. Dan tentunya terima kasih banyak juga Tribuners masih menyaksikan Tribun VIP pada hari ini. Saya Nisa Husnuzan mewakili seluruh rekan kru yang bertugas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Sampai jumpa Tribuners. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.